Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, pastikan kalian sudah mengisi absensi. Setelah kalian sudah murojaah, kalian sudah sholat duha. Sehingga kalau sudah semuanya, kalian langsung bisa buka video yang Pak Bayu bagikan. Oke, lanjut ya anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 2, yaitu tentang selalu berhemat energi. Oke, dalam subtema 1, pembelajaran 1 di tema 2, nah ini ada 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama ada IPA, kemudian Bahasa Indonesia, kemudian yang ketiga ada ilmu pengetahuan sosial. Jadi, di muatan IPA ini ada sumber energi, ya. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, matahari merupakan salah satu contoh bentuk energi yang dapat diperbarui. Loh, Pak, apakah yang tidak dapat diperbarui itu ada? Ada. Jadi, energi itu berdasarkan sumbernya itu ada 2, dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Matahari salah satu contoh bentuk energi yang dapat diperbarui. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar bahwa matahari merupakan energi terbesar bagi bumi. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Nah, di sini ada contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Ya. Kemudian yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, di sini ada juga contoh bahwa panas matahari itu juga bermanfaat untuk mengeringkan ikan, ya, mengeringkan pakaian dan bahan makanan yang lainnya. Kemudian manfaat cahaya matahari yang lainnya menerangi permukaan bumi. Kemudian cahaya matahari dimanfaatkan tumbuh untuk proses fotosintesis. Ya. Fotosintesis itu apa? Proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Nah, kemudian selanjutnya, contoh lainnya manfaat dari cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik melalui panel surya. Panel surya bentuknya seperti ini. Kalau kalian pernah lihat di lampu merah atau traffic light itu, di lampu merah, kuning, hijau di perempatan, biasanya di atasnya ada panel surya ini. Nah, itu fungsinya untuk memanfaatkan cahaya matahari menjadi listrik untuk menyalakan traffic light-nya. Kemudian energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Kemudian di muatan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di muatan bahasa Indonesia, di sini kalian belajar cara mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik di sini, ya. Di sini perhatikan di sini. Di sini perhatikan. Ada sebuah contoh informasi, ya. Di sini ada sebuah contoh informasi tentang minyak bumi. Nah, di sini informasi yang disampaikan terkait minyak bumi. Pertama, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Nah, di sini minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Karena apa? Minyak bumi itu terbentuk dari fosil atau bangkai-bangkai binatang yang tertimbun di tanah berpuluh tahun lamanya. Jadi, misalkan minyak bumi habis, ya membutuhkan waktu lama untuk ada kembali minyak bumi. Seperti itu. Nah,
dari informasi tadi dibuatlah penjelasannya. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, ya, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Jadi solar, bensin, minyak tanah itu asalnya dari minyak bumi. Selanjutnya di sini informasi yang selanjutnya, sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Jadi yang pengolahan minyak bumi yang utama kan dibuat menjadi bahan bakar, kemudian sisanya menjadi parafin, plastik, dan aspal. Nah, di sini ada contoh bahwa dari informasi-informasi tadi dapat dibuat peta pikiran. Peta pikiran seperti apa? Ya seperti ini. Nah, yang ada di hadapan kalian ini adalah contoh peta pikiran dari informasi minyak bumi tadi, minyak bumi. Nah, jadi dibuat cabangnya. Ada cabang 3 informasi penting. Yang pertama, asal minyak bumi. Kemudian cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi, kemudian di sini hasil minyak bumi, ya. Di sini hasil minyak bumi. Mohon maaf. Hasil minyak bumi kemudian dijelaskan kembali menjadi bahan bakar, parafin, plastik, aspal. Jadi dari minyak bumi kemudian menjadi turun kembali informasinya menjadi asal minyak bumi, kemudian dijelaskan kembali cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Nah, hasil peta pikiran ini diperoleh dari informasi-informasi yang ada di atas tadi. Nah, seperti ini. Dari informasi ini kemudian dari informasi yang diperoleh dibuat peta pikirannya, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada muatan IPS. Dalam muatan IPS di sini ada pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini jagung di sini ya dalam pemanfaatannya untuk kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Untuk makanan, untuk snack, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya di sini ada popcorn. Nah, tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, anak-anak, di sini jagung itu manfaatnya sangat banyak sekali untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa buat sebagai pengganti nasi. Zaman dahulu itu kan ketika di zaman penjajah, nasi itu kan masih barang langka atau barang mahal. Jadi para penduduk dahulu itu membuat jagung atau nasi jagung itu sebagai pengganti nasi.